mengucapkan terima kasih ya atas waktunya nih. Ya dikala kita COVID-nya semakin menggila istilahnya ya. Tapi Bu Yesi, Pak Anhar nih tetap semangat untuk belajar nih. Ya, salut sekali ya. Nah, sebelumnya SMF ini memang saya sudah beberapa kali juga kasih pelatihan ya. Terakhir itu ke Pak Asad ya, Pak Asad Awami di SPI ya. Pelatihannya berbeda sih. Ya. Jadi saya cukup familiar dengan bisnisnya SMF ya. Bisnis yang menurut saya tidak ada pesaingnya nih, gitu ya. Ya. Tapi di satu sisi ya, kalau saya melihat kondisi ekonomi sekarang ini ya agak riskan sih ya buat SMF untuk membeli portofolio KPR-nya lembaga-lembaga keuangan ya. Apalagi terkait dengan topik kita kali ini kan untuk multi finance ya. Kalau saya boleh bandingkan ya antara multi finance dengan perbankan ya mungkin lebih aman gitu ya, lebih sedikit aman lah mungkin perbankan ya, karena latar belakang saya juga di perbankan ya. Jadi silakan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang nanti bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Intinya di sini saya hanya memfasilitasi, saya hanya berbagi pengalaman ya, pengetahuan saya terkait dengan kredit analisis ya untuk lembaga keuangan yang kali ini kita akan bahas adalah multi finance ya. Baik, ini sekedar sharing profil singkat saya ya. Jadi seperti saya katakan tadi, latar belakang saya di perbankan ya, kurang lebih 20 tahun saya bekerja ya di berbagai divisi, dari mulai corporate ya, ada juga di di operation ya, resiko ya lumayan sudah cukup banyak pindah-pindah bagian ya. 4 buku saya tulis terkait dengan kompetensi saya sebagai instruktur pelatihan ya, dan juga 4 sertifikasi saya miliki ya untuk menambah wawasan saya terkait dengan topik-topik yang saya akan sampaikan ya. Mungkin untuk sekedar untuk memang kita lihat konteksnya untuk bisnis lending KPR itu sendiri ya. Saya bicara di sisi hilirnya dulu nih, yaitu konsumennya multi finance ya, nasabah multi finance yang membeli ya, ini rata-rata adalah individu ya yang mendapatkan financing ya, di mana nanti si multi finance ini yang akan menjual ya portofolionya ini, atau mengagunkan portofolionya ini kepada SMF. Nah, kalau saya melihat ya dari perkembangan 2 tahun terakhir ini, 2020, 2021 gitu ya, suku bunga KPR itu menurut saya relatif tinggi ya. Jadi kecenderungan ya minat konsumen untuk membeli properti ini ya, apakah rumah atau apartemen gitu ya, ini bisa mempengaruhi kemampuan dia ya untuk membeli gitu. Ya kebetulan seperti saya lah ya. Saya juga memiliki portfolio apartemen ya yang mengangsur ke developer kalau saya. Ya saya tidak ke bank atau ke multi finance gitu kan. Ya. Nah, saya melihat gitu kan ya, waktu ketika saya memilih apartemen ya, ini banyak sekali gitu loh developer-developernya. Ya, mana yang saya harus beli gitu kan ya. Saya tentunya harus melakukan namanya KYC dulu gitu ya, know your customer ya, dari track record-nya si developer ya, kemudian juga harga jualnya, tempatnya, lokasi dan sebagainya gitu kan ya. Jadi menurut saya ya, dalam masa pandemi COVID ini memang minat ya atau daya beli konsumen ya untuk membeli properti ini yang nantinya mungkin mendapatkan financing ya dari lembaga keuangan ini ya cenderung menurun ya. Ini yang saya bisa lihat gitu kan ya. Nah tapi di satu sisi ya, seperti tadi dikatakan Bu Yesi, namanya sudah menjadi pekerjaannya ya sebagai marketing di SMF untuk financing
multi finance ya, portfolio KPR-nya ya, ya mau nggak mau ya tetap harus melakukan penyeleksian gitu kan ya. Kira-kira multi finance mana nih ya yang layak gitu kan ya, untuk diberikan pembiayaan ya, walaupun kalau saya boleh katakan ya secara NPF mungkin dari bisnisnya SMF ini bisa dibilang mungkin 0% ya Bu Yesi ya. Nah itu pengantar dari saya ya. Silakan nanti kalau teman-teman nanti mau langsung diskusi dan sebagainya. Ya. Nah ini hari pertama ya, memang kita agak sedikit saya coba menyesuaikan ya, ada overview kredit perbankan ya. Kemudian kita juga lihat mengenai resiko risiko NPL ya. Karena ini penting sekali ya, karena yang akan kita biayai adalah lembaga keuangan, bukan si debiturnya sendiri gitu loh. Maksudnya direct gitu kan ya, tapi si lembaga keuangan. Artinya ya ketika kita melakukan KYC gitu kan, betul-betul lembaga keuangan ini kita kulitin gitu. Ya, bukan portofolionya. Ya, karena portofolionya ini bisa diganti gitu kan ya dengan kolektabilitas yang lebih baik dan sebagainya. Ya, oleh karena itu pandangan saya ya fokus utama dalam analisa kredit perusahaan multi-finance ini ya, selain kita fokus pada faktor-faktor utama dalam analisa kredit ya seperti biasa 5C ya, SWOT analisis dan sebagainya, kita juga perlu ya mengulik dia punya kinerja keuangan ya, juga kinerja GCG ya, manajemen risiko dan kepatuhan, karena ini pemantik nih ya, bukan hanya sisi kuantitatif saja dalam analisa kredit ya, tapi yang kualitatif ya, seperti bagaimana cara dia menjalankan manajemen risiko, kepatuhan, GCG ya. Mungkin teman-teman paham ya, ada kasus di asuransi jiwa BUMN yang sudah ratusan tahun gitu ya, akhirnya terkuak gitu kan ya, satu masalah yang sangat fatal lah gitu ya. Nah ini fakta gitu loh ya. Kita harus betul-betul ya due diligence itu dilakukan ya. Juga nanti kita akan lebih dalam lagi mengenai analisa keuangan ya. Nah di hari kedua ini ya saya akan sharing ya mengenai cara melakukan credit risk assessment terhadap multi finance ya, berbasis scoring ya. Nanti ada aplikasinya Excel ya, nanti kita diskusikan sama-sama ya, itu di hari kedua. Jadi hari pertama ini kita lebih banyak ke teori ya, kemudian juga mengenai info-info ya yang kita perlu telaah lebih dalam. Hari kedua kita lebih ke praktikalnya ya. Jadi mudah-mudahan dengan metode ini teman-teman nggak bosan ya, walaupun kita online. Oke, nah kita lihat ya, secara kondisi ekonomi ya masih kurang mengembirakan ya. Ini ada beberapa berita ya yang saya ambil dari media elektronik gitu kan ya. Pemulihan ekonomi triwulan 4 2020 ya. Kemudian juga proyeksi pertumbuhan ekonomi ya, ini masih belum seperti yang diharapkan, tapi sudah mulai bergerak ya, bergerak naik gitu kan ya. Artinya positif nih gitu kan. Nah, kita lihat ramalan ekonomi dari Bu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani ya. Nah ini kuartal 4 2020 sedikit di atas atau